Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi CH8 mengenai liabilities and owner equity. Di sini ada Naufal Yasser Dipanegara dengan NIM 2020-12-11-048. Di sini ada saya sendiri Nur Aziza dengan NIM 2020-12-11-053 dan ada Vini Manik dengan NIM 2020-12-11-061. Yang pertama, itu ada teori entity dan proprietary. Terdapat dua teori yang diusulkan untuk memahami akuntansi, yaitu teori kepemilikan dan teori entitas. Proprietary teori kepemilikan orang atau proprietorship atas perusahaan merupakan jumlah aset perusahaan dikurangi dengan utang perusahaan kepada kreditor. Utang merupakan kewajiban perusahaan yang dapat diklaim oleh pemberi utang. Maka besar kepemilikan atas sebuah perusahaan merupakan aset yang telah terbebas dari kewajiban terhadap kreditor. Dapat dituliskan di dalam persamaan sebagai berikut. Equity itu sama dengan aset dikurang liabilitas. Nilai P merupakan representasi dari kekayaan dari pemilik perusahaan. Seperti yang dikatakan oleh Sprengwe, balance sheet merupakan perjumlahan dari elemen-elemen yang membentuk kekayaan pemilik di dalam suatu rentan waktu tertentu. Dengan fokus mengumpulkan kekayaan atas akuntansi berdasarkan teori ini diperuntukkan untuk menunjukkan kekayaan dari pemilik bisnis. Aset melembangkan jumlah yang dimiliki oleh pemilik, sedangkan liabilitas merupakan kewajiban dari pemilik terhadap kreditor. Konsep income dari berbisnis merupakan peningkatan dari kekayaan pemilik, juga dapat diartikan sebagai return bagi pelaku bisnis. Pemilik atau perwakilan dari pemilik di dalam bisnis melakukan keputusan di dalam bisnis yang menghasilkan pendapatan dan pengeluaran. Pendapatan dan pengeluaran di dalam berbisnis merupakan bagian dari akun P. Kedua akun ini sengaja untuk dipisahkan agar dapat melihat keuntungan yang diterima di dalam proses bisnis. Pendapatan meningkatkan kepemilikan. Sebaliknya, pengeluaran menurunkan kepemilikan. Seperti yang dikatakan oleh Vetter, pencatatan double entry didasarkan pada ide bahwa pendapatan dan pengeluaran merupakan suatu bagian dari kekayaan bersih. Akun yang meningkatkan kekayaan bersih meningkat berdasarkan kredit. Sebaliknya, akun yang menurunkan kekayaan bersih berdasarkan debit. Pendapatan bersih berasal dari kegiatan menghasilkan pendapatan serta perubahan nilai aset. Misalnya, nilai intrinsik dari surat kabar Matshead dapat meningkatkan nilai dan bisa menarik premi yang signifikan untuk pemilik jika dijual. Dalam kasus tersebut, argumennya adalah bahwa peningkatan kekayaan bersih pemilik meskipun perubahan kekayaan tersebut abstrak, hingga pada saat surat kabar tersebut benar-benar dijual kepada pihak ketiga, masalah akuntansi adalah mengukur perubahan abstrak yang terjadi pada nilai. Secara umum, praktik akuntansi saat ini didasarkan pada teori kepemilikan. Dividen dianggap sebagai pembagian keuntungan daripada beban karena dividen dibayarkan kepada pemilik. Di sisi lain, bunga atas utang dan pajak penghasilan dianggap beban karena mereka mengurangi kekayaan pemilik.
Modal finansial lebih wajar bila menyangkut teori pemilikan. Dibandingkan dengan modal fisik, modal finansial menemukan investasi keuangan pemilik. Sedangkan modal fisik berfokus pada kemampuan perusahaan operasi fisik tanpa memperdulikan klaim kepemilikan. Pandangan hak milik tidak melihat perbedaan antara aset pemilik dan aset entitas. Oleh karena itu, semua laba entitas dapat didistribusikan kepada pemilik perusahaan. Jika entitas mengeluarkan sumber daya tambahan, modal untuk itu tersedia dari sumber daya pribadi si pemilik. Kebanyakan orang mengadopsi pandangan keuangan modal dan juga posisi yang diambil dalam praktik akuntansi konvensional tradisional. Akuntabilitas untuk pemilik adalah hal yang paling penting bagi perusahaan karena adanya kesenjangan antara manajemen dan pemegang saham. Untuk perusahaan kecil, pemilik menyadari status keuangan usaha sehingga gagasan akuntabilitas dan kepengurusan tidak seberarti pada perusahaan besar. Beda halnya dengan kontak pemegang saham dengan urusan perusahaan yang sangat minim. Selanjutnya ada entity teori. Teori entitas merupakan teori yang dibentuk akibat ketidakmampuan teori sebelumnya dalam menjelaskan status hukum perusahaan yang terpisah dari pemiliknya. Teori ini menyatakan bahwa sebuah perusahaan yang berdiri sendiri dengan identitas sendiri. Menurut Martin ada dua asumsi untuk gagasan entitas akuntansi, yaitu separation untuk tujuan akuntansi, perusahaan dipisahkan dari pemiliknya. Viewpoint. Prosedur akuntansi dilakukan dari sudut pandang entitas. Meskipun teori entitas sangat cocok untuk akuntansi perusahaan, pendukung teori ini percaya bahwa teori ini juga dapat diterapkan untuk kepemilikan, kemitraan, dan bahkan untuk organisasi non-profit yang menyediakan laporan keuangan dan transaksi diklasifikasi dan dianalisis dari sudut pandang sebagai prosedur akuntansi tidak diformulasikan dalam bentuk kepentingan tunggal seperti kepemilikan. Ketika sebuah perspektif entitas diambil, tujuan akuntansi adalah antara kepengurusan atau akuntabilitas. Versi tradisional dari teori entitas adalah bahwa perusahaan bisnis beroperasi untuk kepentingan pemegang saham, yaitu mereka menyediakan dana untuk entitas. Oleh karena itu, entitas harus melaporkan status konsekuensi dari investasi mereka kepada pemegang saham. Fokus akuntansi berdasarkan teori ini adalah pada persamaan antara aset dan modal. Hal ini dikarenakan entitas yang tidak lagi memandang bahwa kekayaan dari pemilik sebagai fokus, melainkan berfokus kepada diri perusahaan itu sendiri. Pemegang saham dan kreditor dianggap sebagai pihak luar yang hanya memberikan dana untuk entitas dalam menjalankan bisnis. Aktiva itu sama dengan
Neraca menunjukkan aset entitas yang paton sebut mewakili yang sama. Aset milik perusahaan dari utang merupakan kewajiban perusahaan, bukan pemilik. Hal ini telah diargumenkan karena jumlah yang diinvestasikan oleh pemilik saham harus dicatat. Tujuan ini mengarah ke penggunaan biaya historis untuk aktiva non-moneter. Karena total pada sisi kanan dari laporan keuangan harus sama dengan total sisi kiri, setelah menerima dana yang diberikan oleh pemilik saham, perusahaan menginvestasikan dana dalam aset. Aset dan beban pada dasarnya memiliki sifat yang sama. Mereka menyediakan jasa. Yang membedakannya hanyalah sebuah pertanyaan apakah digunakan hingga habis atau digunakan untuk pengguna masa depan. Karakteristik dasar dari pendapatan adalah pendapatan itu menciptakan aset lebih, sedangkan biaya akhirnya mengurangi aset. Oleh karena itu, teori akuntansi seharusnya menjelaskan konsep pendapatan atau penghasilan dan biaya dalam hal perubahan aset perusahaan, bukan sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas pemilik atau pemegang saham. Patton dan Littleton berpendapat bahwa para pemegang saham memiliki klaim sisa kontrak pada total aktiva, dan karena alasan inilah kenapa net income diletakkan pada return earning. Pada pemegang saham mendapatkan residual, sisanya setelah para kreditur dibayar dalam hal ini terjadi likuidasi perusahaan. Penjelasan ini berkembang dari versi konvensional teori ekuitas. Penafsiran yang lebih baru melihat akun laba di saham sebagai modal perusahaan atau investasi sendiri. Pembayaran untuk menggunakan uang adalah biaya karena baik kreditur dan pemegang saham dianggap pihak eksternal. Sebagai kesimpulan, kita dapat mengatakan bahwa teori kepemilikan dan teori entitas memiliki pengaruh dalam praktik. Teori akuntansi konvensional didasarkan pada konsep entitas dan laporan keuangan mencerminkan pandangan entitas, dengan berfokus pada dividen dan laba bersih per saham. Perusahaan memperdagangkan saham mereka sendiri, yang menunjukkan bahwa pasar menerima bahwa mereka adalah entitas yang terpisah. Namun, pandangan hak milik juga memiliki pengaruh sendiri. Selanjutnya, LO2, yaitu definisi dan karakter. Kewajiban adalah hutang entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, di mana penyelesaian menyebabkan adanya arus kas keluar. Sumber daya ekonomi entitas tersebut atau IASB Framework, paragraf 49B, dua komponen utama di dalamnya yaitu adanya kewajiban masa kini yang memerlukan penyelesaian di masa mendatang. Yang kedua, hasil dari transaksi masa lalu atau peristiwa masa lalu yang lain. Syarat dari sebuah kejadian di masa lalu seperti apakah yang memenuhi syarat kewajiban?
Saat sebuah perusahaan melakukan pemesanan barang persediaan kepada penyedia, peraturan saat ini menyatakan bahwa tidak ada kewajiban yang muncul sampai barang persediaan tersebut diterima atau hak kepemilikannya itu berpindah. Oleh karena itu, transaksi masa lalu dalam contoh ini adalah peristiwa penerima barang IASB Framework menyatakan bahwa liabilitas diharapkan dapat menyebabkan terjadinya outflow dari manfaat ekonomi. Definisi ini berfokus pada future event. Dalam artian, pengorbanan sebenarnya belum dilakukan. Pertimbangan yang mendasar hal ini adalah bahwa obligasi telah ada dalam hubungan pengorbanan di masa depan. Sebagai contoh, utang dagang adalah current obligation yang muncul dari provisi jasa pihak lain. Paragraf 62 di IAS dengan berbagai cara seperti pembayaran kas, transfer aset selain kas, provisi jasa, penggantian obligasi dengan obligasi lain, konversi obligasi menjadi ekuitas, atau kreditor melepaskan obligasi yang bersangkutan. Dalam berbagai metode obligasi, hanya ada dua cara yang disebutkan di awal yang tentunya terhadap oleh Selanjutnya ada bagian dari karakteristik aset yaitu past transaction. Hanya peristiwa masa lalu sajalah yang dapat membuat suatu item dikategorikan sebagai kewajiban. Peristiwa masa depan tidak termasuk. Hal ini harus diterapkan secara kontekstual, termasuk dalam hal semisal perusahaan memesan barang yang mengandung ketentuan yang menyatakan bahwa tidak ada hutang selama barang belum diterima. Maka peristiwa masa lalu yang dimaksud tentu bukanlah saat pemesanan barang, namun pada saat penerimaan barang. Contoh lainnya itu dapat dipakai untuk mengilustrasikan pentingnya pemahaman yang benar tentang kewajiban, kini, dan peristiwa masa lalu. Ketika sebuah perusahaan pertambangan mengumumkan penambangan, apakah saat itu juga perusahaan dapat dikatakan memiliki kewajiban kini untuk memulihkan situs tambang? Jawabannya adalah iya. Kenapa? Karena kewajiban itu tersebut muncul sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, yaitu penandatanganan kontrak. Next. Selanjutnya ada learning objective ketiga, yaitu pengakuan liabilitas atau liability recognition. Next. Nah, liability recognition ini akuntan membutuhkan suatu peraturan untuk menentukan pengakuan kewajiban. Jenis peraturan yang telah ditetapkan di masa lalu mirip dengan yang diterapkan dalam pengakuan aset, yaitu ada 4 kriteria. Yang pertama, berdasarkan pada hukum.
Yang kedua, adanya penentuan substansi ekonomi. Yang ketiga, dapat diukur nilainya. Yang keempat, penggunaan prinsip konservatisme. Next. Nah, ini adalah penjelasan dari masing-masing kriteria yang tadi. Yang keempat kriteria itu, kriteria pertama, jika ada klaim yang memiliki kekuatan secara hukum, ada sedikit keraguan bahwa suatu kewajiban itu terjadi. Meskipun kewajiban adil atau konstruktif dianut dalam definisi kewajiban, sebagian besar kewajiban ditentukan atas dasar apakah ada kewajiban klaim hukum terhadap entitas untuk memenuhinya. Kewajiban untuk pemulihan operasi penambangan adalah kewajiban hukum. Jika hukum mensyaratkan pemulihan, tetapi juga bisa dianggap sebagai sesuatu yang adil. Next. Selanjutnya, kriteria kedua mengharuskan kita mempertimbangkan substansi ekonomi dari sebuah transaksi. Apakah beberapa kewajiban benar-benar terjadi atau tidak? Seberapa penting pencatatan dan penampilan akhir dari kewajiban bagi pengguna dalam neraca? Pemegang saham dan investor khawatir tentang besarnya aliran manfaat ekonomi sehubungan dengan penyelesaian klaim ganti rugi. Sedangkan karyawan khawatir terkait keberlangsungan perusahaan untuk memenuhi klaim masa depan mereka. Next. Yang selanjutnya itu adalah kriteria ketiga berkaitan dengan menentukan nilai kewajiban. Untuk beberapa kewajiban, nilai diwakili oleh harga kontrak, seperti jumlah uang yang harus dibayar untuk barang dan jasa yang diterima. Nilai kewajiban mungkin berbeda dengan jumlah nominalnya. Misalnya, jika kewajiban melibatkan jangka waktu lebih dari 12 bulan atau 1 tahun, harus dipertimbangkan nilai waktu dari uang. Sehingga perhitungan nilai kewajiban akan didasarkan pada nilai sekarang atau present value dari arus kas masa depan yang diharapkan, bukan jumlah nominalnya. Next. Yang terakhir, kriteria keempat terkait dengan prinsip konservatisme. Bahwa lebih baik mencatat kewajiban terlebih dulu dibanding aset, sehingga timbul kesan bahwa lebih aman memiliki keadaan aset understate daripada liabilities understate. Masalah yang kemudian muncul adalah sampai sejauh mana perusahaan akan bersikap konservatif. Konservatisme yang berlebihan akan mengakibatkan laporan keuangan menjadi bias atau tidak jelas. Sementara pengambil keputusan tentu memerlukan informasi yang netral dalam mengambil keputusan. Kewajiban diakui dalam neraca apabila besar kemungkinan bahwa suatu arus keluar sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi merupakan hasil dari penyelesaian kewajiban saat ini, dan jumlah di mana penyelesaian akan berlangsung serta dapat diukur dengan andal. Next. Yang selanjutnya itu ada kerangka kerja IASB atau IASB Framework. Kerangka IASB memberikan panduan dalam kaitannya dengan pengakuan elemen neraca dan laporan laba rugi.
Dinyatakan bahwa item yang memenuhi definisi elemen harus diakui jika yang pertama, kemungkinan adanya manfaat ekonomi masa depan berkenaan dengan item akan mengalir ke atau dari entitas. Yang kedua, item memiliki nilai yang dapat diukur dengan andal. Ini dapat kita simpulkan bahwa pengukuran liabilitas itu sama dengan aset. Karena aset juga memiliki dua kriteria yang harus dimiliki seperti ini. Lalu suatu kewajiban diakui dalam neraca ketika kemungkinan besar tersebut mengakibatkan arus keluar dari sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi yang diakibatkan dari penyelesaian kewajiban kini dan jumlah di mana penyelesaian akan berlangsung dapat diukur dengan andal. Oleh karena itu, masalah-masalah penting yang harus dipertimbangkan dalam kaitannya dengan pengakuan kewajiban yaitu kemungkinan besar arus keluar dari manfaat ekonomi dan yang kedua reliabilitas pengukuran. Dalam prakteknya, mungkin sulit untuk menerapkan kriteria tersebut. Kenapa? Karena misalnya apa maksud dari kemungkinan? Bisa dikatakan bahwa itu berarti semakin besar kemungkinan daripada lebih kecil kemungkinannya. Namun perbedaan individu dalam perkiraan probabilitas dari suatu peristiwa dapat bervariasi, menyebabkan inkonsistensi dalam pengukuran atau tidak sama. Next. Kerangka menyatakan pengukuran yang dapat diandalkan adalah bebas dari kesalahan material dan bias. Lebih lanjut, bahwa item diukur sehingga menunjukkan dengan tepat apa yang dimaksudkan. Kerangka kerja menyatakan secara spesifik bahwa kewajiban yang tidak dapat diakui adalah jika mereka tidak dapat diukur dengan andal atau tidak reliable. Salah satu contoh adalah tindakan hukum. Jika kerusakan yang akan dibayar tidak dapat diestimasi dengan andal, maka item tidak dapat diakui sebagai kewajiban. Next. Selanjutnya ada learning objektif yang keempat, yaitu pengukuran liabilitas atau liability measurement. Next. Berdasarkan IFRS, metode pengukuran yang paling umum digunakan untuk kewajiban adalah biaya historis atau historical cost. Pengukuran fair value digunakan pada pengukuran awal transaksi yang melibatkan kewajiban dalam hubungannya dengan IAS 17 berkaitan dengan sewa atau lease, IAS 39 berkaitan dengan pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan, dan IFRS kedua setoran saham berbasis. IFRS ketiga penggabungan usaha. Kewajiban yang timbul dalam finance lease diakui pada awal berdasarkan nilai wajar sewa atau nilai kini dari present value pembayaran sewa minimum jika lebih rendah. Di tahun-tahun berikutnya, kewajiban diukur berdasarkan metode biaya diamortisasi, yaitu biaya dari kewajiban pada awal disesuaikan secara tahunan untuk mencerminkan estimasi nilai saat ini atau present value. Saldo kewajiban adalah berdasarkan metode tingkat bunga efektif amortisasi. Dalam hal sewa pembiayaan, biasanya standar yang memberikan panduan yang jelas untuk menentukan nilai kewajiban sewa guna usaha atau leasing. Namun, dalam kasus lain, pengukuran nilai wajar kewajiban hadir beberapa tantangan. Contohnya itu, bagaimana kita memperkirakan nilai wajar suatu kewajiban yang tidak ada nilai pasarnya. Next.
Yang selanjutnya itu ada employee benefit pensiun atau superannuation plan. Pada beberapa negara, iuran pensiun ditetapkan oleh atasan untuk memberikan manfaat pensiun kepada karyawan. Pengusaha melakukan pembayaran kepada dana pensiun yang memiliki aktiva kepercayaan untuk mendanai pembayaran ketika karyawan pensiun. Dana pensiun adalah suatu badan hukum, terpisah dari perusahaan pemberi kerja. Dana pensiun mungkin iuran atau non-iuran. Untuk dana imbalan pasti, jumlah yang akan dibayarkan kepada karyawan setidaknya sebagian fungsi dari gaji karyawan akhir atau rata-rata. Nah, sebaliknya, suatu iuran pasti dana membayar jumlah yang adalah fungsi dari kontribusi dibuat untuk dana tersebut. Dana pensiun dapat seluruhnya dibiayai, sebagian didanai atau tidak didanai. Sepenuhnya didanai, rencana memiliki kas yang cukup atau investasi untuk memenuhi kewajiban dana untuk anggota. Sebaliknya, rencana didanai tidak memiliki uang tunai atau investasi untuk menutupi potensi pembayaran di bawah rencana. Sejauh jumlah yang diselenggarakan dipercaya dan yang dibayarkan ke dana pensiun tidak cukup untuk memenuhi kewajiban berdasarkan program saat mereka jatuh tempo, dana pensiun itu kekurangan dana. Dana pensiun adalah badan hukum yang terpisah, mungkin akan dianggap bahwa komitmen tidak didanai. Rencana bukan merupakan kewajiban dari sebuah perusahaan atasan yang membayar ke dana pensiun. Namun, bisa dikatakan bahwa perusahaan memiliki kewajiban yang adil untuk memenuhi komitmen tidak didanai. Next. Nah, masalah lainnya itu berkaitan dengan kapan harus mengakui kewajiban untuk pensiun dibayarkan, yaitu ada 3 kondisi. Yang pertama, sebagai jasa karyawan yang membuat, gagasannya bahwa pembayaran adalah bentuk kompensasi yang diterima oleh karyawan pada saat pemberian jasa, namun dibayarkan di masa depan setelah karyawan itu pensiun. Yang kedua, ketika karyawan pensiun atau bila dana yang dibutuhkan untuk membuat pembayaran berdasarkan program pensiun. Dana pensiun dapat dianggap sebagai janji entitas untuk memberikan pensiun kepada karyawan sebagai imbalan jasa masa lalu dan saat ini. Manfaat pensiun adalah bentuk kompensasi ditangguhkan, ditawarkan oleh perusahaan dalam pertukaran untuk pelayanan oleh karyawan yang telah memilih, baik implisit maupun eksplisit, untuk menerima kompensasi yang lebih rendah saat pembayaran pensiun di masa depan. Manfaat pensiun yang diterima oleh karyawan dan biaya dicatat selama bertahun-tahun merupakan sebagai bentuk imbalan jasa yang telah diberikan. Next. Selanjutnya itu ada provision and contingency. Ketentuan dan kontingensi terjadi di mana ada batas kabur antara kewajiban sekarang dan masa depan. PSAK 37 tentang penyediaan, kewajiban kontingensi dan aset kontingensi mengakui tumpang tindih definisi dalam ayat 12. Ketika menyatakan bahwa semua ketentuan yang kontingen karena mereka tidak yakin dalam waktu atau jumlah. Mencoba untuk membedakan antara sekarang, masa depan, dan potensi atau kontingen kewajiban tidak sesederhana mungkin muncul. Perbedaan ini tergantung tingkat besar pada sifat bahkan masa lalu tersebut. IAS 37 garis miring ASB 137 ayat 10 mendefinisikan kewajiban kontingensi itu sebagai kewajiban kemungkinan yang timbul dari peristiwa masa lalu dan yang keberadaannya akan dikonfirmasi hanya oleh terjadinya atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa masa depan pasti tidak sepenuhnya dalam kendali entitas. Yang kedua, kewajiban kini yang timbul dari peristiwa masa lalu tetapi tidak diakui karena pertama, kemungkinan tidak mengakibatkan arus keluar sumber daya dan manfaat ekonomi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Yang kedua, jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur dengan keandalan yang cukup atau tidak reliable. Kewajiban dan ketentuan diakui hanya jika ada kewajiban kini. Adanya kemungkinan bahwa suatu arus keluar sumber daya yang dimiliki manfaat ekonomi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kewajiban.
dan jumlah kewajiban tersebut dapat diukur secara andal. Kewajiban kontingensi tidak memenuhi kriteria tersebut. Oleh karena itu, dinyatakan bahwa kewajiban kontingensi yang tidak diakui dalam laporan keuangan, PSAK 37 dikaji oleh IASB sebagai bagian dari proyek kewajiban. Salah satu proposal adalah untuk menghilangkan ketentuan, syarat, dan kewajiban kontingensi, menggantinya dengan kewajiban non-finansial. Next. Yang selanjutnya itu ada owner's equity. Ekuitas pemilik merupakan aktiva bersih atau aktiva dikurangi kewajiban dari entitas. Dengan demikian, pemilik ekuitas sebagai pemilik klaim terhadap aktiva bersih entitas. Ekuitas mewakili kepentingan pemilik atau modal dalam perusahaan. Kerangka mendefinisikan ekuitas adalah kepentingan sisa dalam aset perusahaan setelah dikurangi semua dengan kewajibannya. Oleh karena itu, ekuitas pemilik tidak punya kewajiban untuk pengalihan aset, namun dapat klaim sisa. Selanjutnya, hal itu tidak dapat didefinisikan secara terpisah dari aktiva dan kewajiban. Dengan demikian, definisi aset dan kewajiban yang harus disepakati sebelum definisi ekuitas dapat diselesaikan dan diterapkan dalam arti teoritis atau praktis suara. Sebagai hasil dari sifat residu, jumlah yang ditampilkan dalam neraca sebagai mewakili ekuitas tergantung pada tidak hanya aset dan kewajiban yang diakui, tetapi juga bagaimana mereka diukur. Ada dua fitur penting yang dapat membantu kita untuk membedakan antara kewajiban dan ekuitas pemilik, yaitu hak para pihak dan yang kedua pengaturan substansi ekonomi. Hak hukum adalah pertimbangan yang sangat penting. Namun, mereka tidak boleh menjadi dasar satu-satunya perbedaan antara kreditur dan pemilik. Sudut pandang hukum terlalu sempit fokusnya dalam mencapai tujuan penggunaan keputusan akuntansi. Oleh karena itu, substansi ekonomi juga harus dipelajari. Next. Selanjutnya itu ada right of the parties. Hak-hak yang dimiliki oleh kreditor dan pemilik didapatkan karena hukum atau peraturan perusahaan terkait. Secara sah, kreditor memiliki klaim terhadap pemilik dalam kepemilikan tunggal atau persekutuan, sedangkan dalam perusahaan, kreditor memiliki klaim terhadap perusahaan. Bagaimanapun, dalam teori akuntansi, tidak peduli bagaimana bentuk hukum sebuah organisasi, entitas itu diakui sebagai unit akuntabilitas. Oleh karena itu, kreditor memiliki klaim terhadap entitas dan juga asetnya. Berikut ini merupakan hak-hak yang dimiliki oleh kreditor. Yang pertama, penyelesaian atas klaim kreditor dengan jangka waktu yang telah ditentukan melalui transfer aset dalam bentuk barang atau jasa. Yang kedua, penyelesaian klaim kreditor merupakan prioritas utama dibandingkan hak-hak pemilik jika terjadi likuidasi. Harus diingat bahwa klaim yang dimiliki kreditor itu terbatas untuk jumlah tertentu yang mungkin berbeda-beda sesuai dengan terms of agreement atau perjanjian. Sebaliknya, pemilik hanya memiliki residual interest, meskipun dengan pengaturan kontral yang berbeda. Pemilik dapat memiliki prioritas yang berbeda dalam pengembalian modal atau the return of the capital. Selanjutnya akan dibacakan oleh Vini. Yang selanjutnya itu aspek lain yang membedakan hak antara kreditor dan pemilik adalah hak atas penggunaan aset atau pengoperasian perusahaan. Kreditor tidak memiliki hak atas penggunaan aset perusahaan selain yang ditentukan dalam kontrak. Selain itu, kreditor juga tidak memiliki hak dalam proses pengambilan keputusan bisnis, kecuali dengan cara tidak langsung dalam beberapa kasus. Contohnya, kreditor dapat mempengaruhi perusahaan dengan membatasi return earning, atau sejumlah aset tertentu tidak dapat dijual sebelum mendapatkan persetujuan dari kreditor. Di sisi lain, pemilik mempunyai hak atau otoritas untuk menjalankan perusahaan. Next.
Yang selanjutnya, economic substansi. Liabilities dan owner's equity melambangkan klaim terhadap entitas. Semua klaim terhadap entitas memiliki resiko kerugian. Namun, risiko kerugian kreditor sedikit lebih rendah dibandingkan risiko kerugian pemilik. Pemilik harus menanggung kerugian yang berasal dari kegiatan perusahaan. Perbedaan umum antara kreditor dan pemilik ialah kreditor memiliki hak atas settlement, sedangkan pemilik memiliki hak atas pembagian profit. Perbedaan tersebut mencerminkan risiko ekonomi dan timbal balik dari kedua jenis klaim. Kreditor menanggung risiko yang lebih rendah dan mendapatkan timbal balik dengan pengembalian yang relatif tetap atau fixed return. Sedangkan pemilik menanggung risiko yang lebih tinggi dan dengan demikian mendapatkan timbal balik dengan pengembalian lebih sering meningkat melalui partisipasi mereka dalam pembagian keuntungan. Figur berikut ini menjelaskan hubungan antara substansi ekonomi dengan hak-hak yang dimiliki oleh kreditor dan pemilik. Pemilik atau wakilnya memiliki kendali atas akuisisi, komposisi, penggunaan, dan disposisi aset perusahaan. Mereka memiliki kendali atas pengoperasian dan bertanggung jawab dalam menjalankan perusahaan serta keberlangsungan dan profitabilitasnya. Pada umumnya, pemilik menyerahkan hampir seluruh tanggung jawab dan kendali tersebut kepada direktur dan manajer. Bagaimanapun konsep ini memiliki kelemahan. Pengakuan atas owner equity menggunakan teori proprietary yang tidak cocok ketika diterapkan kepada perusahaan besar. Akuntansi untuk pemegang saham dipengaruhi oleh ketentuan hukum. Sebagai contoh, hukum bisnis Inggris dan Australia memuat undang-undang mengenai akuntansi untuk modal. Konsep yang paling krusial adalah ketentuan mengenai capital maintenance, yaitu perusahaan dituntut untuk mempertahankan keutuhan modal dasarnya. Framework mengakui bahwa perusahaan mempertahankan keutuhan modal dasarnya atau tidak merupakan sebuah fungsi, bukan hanya sebagai definisi ekuitas, sebagai hak residu suatu entitas, melainkan juga konsep of capital. Next. Yang selanjutnya, learning objective yang kelima. Tantangan bagi penetap standar akuntansi tentang liabilitas dan ekuitas. Next.
IASB saat ini memiliki beberapa proyek yang dapat mempengaruhi definisi, pengakuan dan pengukuran kewajiban, kerangka konseptual, instrumen keuangan, ketentuan, serta hak-hak karyawan. Contohnya IAS 37 tentang provision, contingent liabilities and contingent assets, dan IAS 19 employee benefit sebagai bagian dari kewajiban. Tujuan dari proyek ini, IAS 37 dan IAS 19 adalah untuk menyatukan standar IASB dengan US GAAP dan untuk meningkatkan standar saat ini dalam kaitannya dengan identifikasi dan pengakuan kewajiban. Untuk mengilustrasikan tantangan yang dihadapi para pembuat standar, kita akan mendiskusikan 3 topik utama yang sesuai dengan chapter ini. Next. Yang pertama, debt versus equity distinction. Sesuai dengan kriteria, definisi, dan pengakuan yang telah kita bahas di chapter ini, saham yang telah diterbitkan kepada investor termasuk bagian dari equity. Sedangkan pinjaman dari kreditor diklasifikasikan sebagai liabilitas. Lalu, bagaimana dengan akun yang memiliki hybrid instrument? Contohnya saham preference yang dianggap sebagai bagian dari modal dan diklasifikasi sebagai equity. Namun, saham preference juga memiliki karakteristik yang sesuai dengan liabilitas. Yakni yang pertama, yang pertama memiliki penerimaan yang tetap, yang kedua tidak memiliki partisipasi dalam pembagian dividen lebih ke arah spesifik rate. Yang ketiga, memiliki prioritas lebih utama dibanding dengan saham biasa dalam pengembalian modal. Yang keempat, pada umumnya tidak memiliki hak voting. Meskipun saham preference diklasifikasi sebagai equity, namun saham preference juga memiliki definisi dari liabilities. IAS 32/ESG 132 paragraf 18 mengatakan bahwa saham preference yang memberikan penerimaan tetap atau yang telah ditentukan untuk masa mendatang dikategorikan sebagai financial liabilities. Sebuah instrumen keuangan yang memberikan hak kepada pemegang instrumen untuk dikembalikan dan diganti dengan cash atau financial asset lainnya dikategorikan sebagai financial liabilities. Jadi IAS 32 next. Yang selanjutnya extinguished debt.
Hutang dapat diselesaikan dengan cara membayar lunas atau memberikan jasa kepada kreditur. Namun bila debitur tidak mampu melunasi hutangnya, kreditur dapat menghapuskan hutang debitur. IAS 32/ASB 132 membahas hal ini. Hal ini memungkinkan debitur untuk menghapus hutang dari neraca dan melaporkan aset finansial bersih atau hutang hanya jika entitas tersebut diperbolehkan secara hukum. Next. Yang selanjutnya employee share. Para akuntan berdebat apakah pembayaran karyawan dalam bentuk gaji dimasukkan ke dalam beban atau tidak. Isu lainnya adalah pemberian upah karyawan dalam bentuk saham perusahaan dikategorikan dalam liabilities atau equity. Bila termasuk ke dalam liabilities, ekonomi benefit apa yang akan dikorbankan? Mereka yang berargumen employee share menciptakan expense dan liability berpendapat bahwa para karyawan mendapatkan sesuatu yang bernilai. Oleh karenanya, ada cost oleh perusahaan. Cost inilah yang dianggap beban. Dan liabilities ada sampai dilunasi dengan hutang ekuitas bertambah. Bagi mereka yang berpendapat bahwa employee share tidak menciptakan expense, mereka beranggapan employee share tidak lebih menciptakan additional share. Sebaliknya, para shareholder lah yang mengalami penurunan nilai saham. YSB telah menentukan untuk YSB telah memutuskan untuk memperlakukan imbalan dalam bentuk saham ke dalam beban. IFRS 2/ESB 2, pembayaran dalam bentuk saham dibedakan menjadi dua, cash settled dan equity settled. IFRS 2/ESB 2 juga mengarahkan perlakuan yang berbeda untuk fair value yang berhubungan dengan cash settle dan equity settle. Nilai wajar dari equity settle ditetapkan pada tanggal pemberian, sedangkan perubahan berikutnya diabaikan. Sedangkan untuk cash settle di-adjust tiap periode. Next. Next ya. Yang selanjutnya, learning objective yang ke-6. Isu liabilitas. Next ya. Yang selanjutnya, learning objective ke-6. Isu liabilitas dan ekuitas bagi auditor. Next. Lengkapnya, liabilities yang diakui, pengungkapan note dan obligasi lainnya merupakan salah satu isu yang dihadapi para auditor. Mereka wajib mengumpulkan bukti bahwa account payable, accrual, and another liabilities disajikan secara benar. Auditor perlu mempertimbangkan kemungkinan terjadinya penyimpangan waktu, di mana liability yang ada sebelum akhir periode tidak dicatat oleh entitas sampai dimulainya periode baru. Dengan uji cut-off para auditor
dapat mengumpulkan bukti bahwa transaksi dicatat dalam periode yang tepat. Pengenalan IFRS 2/EESB berbasis pembayaran share meningkatkan panduan otoritas untuk auditor saat menilai kewajaran dari nilai fair value yang diberikan. Standar menyatakan bahwa fair value dapat ditentukan baik oleh nilai saham yang diberikan atau dengan nilai barang atau jasa yang diterima.
Demikian presentasi kami. Sekian dan terima kasih.